生。红玛丽贝贝红，在苦海的岸边挥舞。红玛丽贝贝红，愿人间祥和太平。今生对红尘的眷恋，忘记了轮回的痛。尘不染尘，何来有尘？空即是色，色即是空。 Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berada di Wihara Dharma Bakti ini serasa pulang ke rumah buat saya. Karena di sini banyak teman-teman. Halo, Sis Apin. Hai Wiwi. Hello Mimi. Wah, gak bisa disebutin satu persatu, nanti kelamaan. Pokoknya semua aja say hello ya. Nah, ngomong-ngomong soal perasaan serasa pulang ke rumah, perasaan ini sekarang macam-macam. Anak muda sekarang bilang, katanya rasanya galau. Ada juga yang bilang rasanya mellow. Ada juga yang rasanya katanya nggak tahu rasanya apa deh pokoknya. Ya, buat kita yang agama Buddha, perasaan itu kita sebut dengan Wedana. Dan Wedana ini tidak macam-macam. Sebenarnya secara singkat, cuma ada 3 macam Wedana. Yaitu perasaan yang menyenangkan, perasaan yang tidak menyenangkan, dan perasaan yang bukan menyenangkan, tetapi juga bukan tidak menyenangkan. Nah, yang ketiga ini banyak yang menyebut sebagai perasaan yang netral katanya. Tapi sebenarnya tidak ada yang netral. Nanti akan kita lihat kenapa. Mungkin lebih baik ya disebut begitulah. Bukan ini, bukan itu. Bukan menyenangkan dan juga bukan tidak menyenangkan. Peristiwa yang menyenangkan itu tentunya semua orang tahulah ya apa yang disebut menyenangkan. Yang menyenangkan ini biasanya kemudian menimbulkan apa? Menimbulkan rasa serakah, kepengen lagi, kepengen lagi, kepengen lagi. Karena pada dasarnya memang menyenangkan. Dan sebaliknya, perasaan yang tidak menyenangkan itu menimbulkan rasa penolakan atau kebencian atau nggak mau, ya. Kita nggak mau merasa nggak enak. Siapa yang mau merasa nggak enak? Saya rasa semuanya merasakan tidak mau merasakan rasa yang tidak enak itu. Ya. Dan perasaan yang bukan menyenangkan dan juga bukan tidak menyenangkan itu menimbulkan apa? Biasanya dia menimbulkan ketidakpedulian. Misalnya begini, kalau kita melihat kita sekarang banyak diam di rumah ya, tapi kalau kita lagi jalan, naik mobil atau naik kendaraan umum lainnya, naik busway, banyak hal yang kita lihat. Tapi kita acuh tidak acuh. Kita tidak mempedulikannya.
tidak membuat kita merasa senang, tidak juga membuat kita merasa tidak senang. Banyak hal-hal seperti itu. Cuma kalau terlalu sering, maka kemudian berubah. Saya contohkan keadaan kita sekarang. Sebenarnya kita bolak-balik di rumah biasa, merasa tidak senang juga enggak, merasa senang juga enggak, jalan ke depan, jalan ke belakang, buka lemari es. Tapi karena sudah terlalu sering kita lakukan sekarang ini, bolak-balik itu menjadi membosankan, ya. Jadi timbul perasaan dari tadinya tidak menyenangkan dan juga bukan tidak menyenangkan, menjadi perasaan bosan, ya. Dan perasaan bosan ini menyebabkan kita menjadi serakah. Bagaimana bosan menjadi serakah? Bosan itu kemudian menjadi kita itu menginginkan sesuatu yang lain. Aduh, udah lama nih nggak ke mall. Alangkah senangnya kalau saya ke mall. Nah, ini timbul keserakahan yang baru, ya. Atau malahan timbul penolakan, timbul kebencian. Aduh, keselnya diam di rumah melulu. Nah, saya tidak mau lagi dikurung di dalam rumah seperti ini. Nah, ini menimbulkan kebencian atau penolakan, ya. Jadi kita tadi dari bosan itu bisa, saya ingin yang ini, yaitu kesenangan yang kita idam-idamkan, dan saya menolak yang ini, yaitu kebosanan yang kita merasa sekarang ini menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, saudara-saudara sekalian, tentu saja di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, apa yang barusan saya uraikan ini tidak selalu kita perhatikan, tidak selalu kita catat, dan untungnya begitu. Karena kalau kita terus-terusan mencatat hal, menganalisa perasaan kita, ya nanti repot, ya. Supaya ceramahnya keren, bukan cuma ngomong doang, saya akan mengutip sebuah sutta, yaitu Maha Nidana Sutta, mengenai perasaan. Baiklah, akan saya bacakan. Demikianlah Ananda, dengan bergantung pada perasaan, maka ada ketagihan. Dengan bergantung pada ketagihan, maka ada pencarian. Dengan bergantung pada pencarian, maka ada perolehan. Dengan bergantung pada perolehan, maka ada pengambilan keputusan. Dengan bergantung pada pengambilan keputusan, maka ada keinginan dan nafsu. Dengan bergantung pada keinginan dan nafsu, maka ada kemelekatan. Dengan bergantung pada kemelekatan, maka ada rasa memiliki. Dengan bergantung pada rasa memiliki, maka ada kekikiran. Dengan ada kekikiran, maka ada mempertahankan. Karena mempertahankan ini, muncullah berbagai hal jahat yang tidak bermanfaat.
tongkat pemukul, senjata, konflik, pertengkaran, perselisihan, penghinaan, fitnah, dan kebohongan. Inti dari apa yang ingin saya sampaikan pada pembicaraan kali ini adalah waspadalah dengan perasaan kita. Jangan sampai perasaan itu kemudian berkembang menjadi duka, menjadi derita. Ya. Nah, ini tentu ada caranya bagaimana kita supaya bisa mengendalikan perasaan ini supaya tidak menjadi penderitaan yang harus kita alami adalah pertama adalah dengan menyadari, dengan menghadapi. Misalnya sekarang kita sedang duduk, kita merasakan ada sentuhan antara badan kita dengan tempat yang kita duduki. Kalau kita lihat ini adalah mau disebut menyenangkan, ya enggak. Mau disebut tidak menyenangkan, ya enggak. Ya, jadi kalau kita sadari, maka perasaan itu menjadi katakanlah netral, ya. Dan untungnya kebanyakan dari perasaan-perasaan kita itu tidak terlalu ekstrim. Artinya tidak terlalu menyenangkan berlebihan dan juga tidak terlalu tidak menyenangkannya berlebihan. Umumnya itu sedang-sedang saja. Menyenangkan, ya menyenangkan. Tidak menyenangkan, ya tidak menyenangkan. Yang harus dijaga adalah jangan sampai berlebih-lebihan. Ya. Tentu kalau mau belajar nanti pada waktunya, kalau wihara sudah buka, sering-sering datang ke sini, belajar kepada para Romo Pandita, Ibu Pandita yang pandai-pandai, belajar kepada Bante. Jangan ditanya kalau ini si Aki malah lebih sering hanyut. Sebelum saya akhiri, kita akan bernyanyi bersama-sama karena guru kita yang mulia Bante Sadanyano senang bernyanyi, saya tahu. Ayo kita nyanyi bareng-bareng, tapi kali ini lagunya bahasa Inggris ya. Nah, cuma sebelum kita bernyanyi, saya minta partisipasinya. Jangan lupa like atau subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalau ada video saya yang baru, nanti Anda akan mendapat notifikasi atau pemberitahuan. Oh ya, jangan lupa komen. Kalau tidak ada yang di komen, boleh juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan kita kumpulkan. Suatu waktu kita akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tanya apa saja, bukan hanya mengenai materi yang sehari ini, tapi bisa mengenai apa saja. Ya, nanti kita akan bikin video tanya jawabnya. Nah, sekarang mari kita bernyanyi bersama-sama.
life while you can, and be blessed by the triple gem. Beautiful love, do what is good, cleanse one's mind, and be free from the ills of life. Praise the Lord who showed us the way, the Dharma He taught to all. Beautiful love, do what is good, cleanse one's mind, and be free from the ills of life. Praise the Lord who showed us the way, the Dharma He taught to all of us. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Romo Wihong, foto-fotonya bagus-bagus banget. Dan juga terima kasih kepada Ibu Okim dan Ibu Ase yang sudah susah banget ngomongnya ya, memfasilitasi sehingga video ini bisa terlaksana dengan ya segini adanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua berbahagia. 尘不染尘，何来有尘？空即是色，色即是空。轻舟万帆轻声，缘尽皆是幻影。天地之间，红尘有爱，菩提路上心中有情。唵嘛呢呗呗吽，一步去随顺佛心。唵嘛呢呗呗吽，听着天籁般和声。太平。